Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah ya anak-anak. Sebelum melanjutkan ke materi bab 2, Ustazah harapkan kalian semua paham dan mengerti dengan bab sebelumnya atau bab 1. Kalian itu harus paham bab 1 yang kemarin. Nah, sekarang masuk ke bab 2 ini, kita akan mempelajari materi tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya yang globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya, yang hari ini, pertemuan kali ini kita mempelajari tentang perubahan sosial dan budaya. Apa sih perubahan sosial itu? Pengertian dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial adalah proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya, adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Contohnya apa perubahan sosial budaya itu? Nah, pada zaman sekarang ini kan masih ada petani yang membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi. Nah, itu pada zaman dulu. Nah, sekarang petani itu membajak sawah menggunakan traktor. Itu termasuk dari perubahan sosial budaya. Penggunaan traktor ini yang dimaksud dengan perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial di masyarakat sangat beragam bentuknya. Yang pertama, ada perubahan sosial budaya berdasarkan lamanya proses perubahan. Nah, dari beberapa perubahan sosial, berdasarkan lamanya proses perubahan, itu ada evolusi dan revolusi. Kalau evolusi, itu pengertiannya perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu lama. Ciri-cirinya apa yang memerlukan waktu lama? Terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Nah, itu dari ciri-cirinya. Kalau contoh dari evolusi, itu masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau masyarakat maju. Nah, itu dari pengertian evolusi. Yang kedua yaitu revolusi. Kalau revolusi itu perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya apa revolusi? Revolusi itu contohnya revolusi industri di Inggris dan reformasi di Indonesia. Itu bedanya antara evolusi dan revolusi. Itu kalau berdasarkan lamanya proses perubahan. Yang poin B yaitu perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kalau pengaruhnya terhadap masyarakat ini ada dua juga, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang perubahan kecil itu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dan berarti bagi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya itu perubahan gaya rambut dan model. Nah, itu contoh dari perubahan kecil. Kalau yang perubahan besar itu perubahan yang membawa pengaruh besar pada masyarakat. Contohnya apa? Di sini contoh dari perubahan besar itu industrialisasi di daerah agraris akan memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, itu yang berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat.
Terus yang poin C, yaitu perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaan. Kalau berdasarkan perencanaan, di sini ada dua, yaitu perubahan sosial budaya yang direncanakan dan sosial budaya yang tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan, di situ perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contohnya apa? Lahirnya berbagai peraturan untuk menata kehidupan bersama, seperti undang-undang anti korupsi. Tujuannya apa? Kok ada undang-undang anti korupsi? Untuk menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. Tuh. Kalau yang perubahan sosial budaya tidak direncanakan, itu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat melahirkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, yang tidak direncanakan, munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, itu perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaan. Selanjutnya, pola-pola yang tampak pada perubahan sosial budaya, yaitu sebagai berikut. Ada perubahan kumulatif, perubahan bergelombang, gangguan keseimbangan yang hanya sekali terjadi. Yang pertama, tentang perubahan kumulatif. Perubahan kumulatif yaitu gangguan keseimbangan yang berulang-ulang sehingga menghasilkan perubahan-perubahan baru, baik yang bersifat progres maupun regres. Contohnya apa? Penemuan baru atau bencana alam yang terus-menerus. Itu termasuk dari perubahan kumulatif. Yang selanjutnya atau kedua itu perubahan bergelombang. Perubahan bergelombang itu gangguan keseimbangan dalam masyarakat yang selalu timbul kembali, tetapi selalu terjadi keseimbangan. Contohnya apa? Di situ dalam perubahan bergelombang, perubahan mode pakaian, pergantian sistem politik dan pendidikan, serta lain-lain. Gerak konjungtur dalam proses ekonomi itu juga termasuk. Terus yang ketiga, gangguan keseimbangan yang hanya sekali terjadi. Kalau gangguan keseimbangan yang hanya sekali terjadi, ini contohnya terjadinya gerakan reformasi yang telah menggantikan pemerintahan Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Ini yang dimaksud dengan keseimbangan, gangguan keseimbangan yang hanya sekali terjadi. Nah, sekarang kita masuk atau mempelajari ke faktornya. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Poin A yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Kalau faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Nah, yang meliputi faktor internal itu meliputi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Nah, itu termasuk faktor internal. Kalau faktor eksternalnya yang berasal dari luar masyarakat, itu meliputi pengaruh perubahan lingkungan alam di sekitar masyarakat, terjadinya peperangan antar negara atau antar daerah, pengaruh kebudayaan masyarakat. Nah, kalau pengaruh kebudayaan masyarakat, dalam faktor eksternal itu ada kata difusi, akulturasi, asimilasi. Nah, itu. Difusi itu apa? Difusi itu penyebaran unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau akulturasi, proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih di mana kebudayaan asli masih tampak. Itu akulturasi. Kalau asimilasi, itu proses bertemunya
dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi satu. Nah, itu dulu kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang difusi, akulturasi, dan asimilasi. Terus yang poin B, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Adanya kontak dengan kebudayaan lain yang lebih maju. Sistem pendidikan formal yang maju. Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Itu masih ada banyak lagi. Kalian bisa mempelajari atau membuka buku paket yang sudah dipinjami dari sekolah. Itu dari faktor pendorong perubahan sosial, ada banyak. Terus yang poin C, tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada sikap masyarakat yang sangat tradisional, adat istiadat yang masih kuat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat. Itu faktor penghambatnya dari perubahan sosial budaya. Terus poin D, dampak perubahan sosial budaya. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perubahan sosial budaya yaitu terjadinya asimilasi, terjadinya proses integrasi, terjadi proses modernisasi, ada juga terwujudnya reorganisasi atau reintegrasi, itu termasuk. Dulu kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif. Terus dampak negatifnya di situ perubahan sosial budaya, disintegrasi menurun rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong. Terus menimbulkan gerakan sosial untuk menolak perubahan. Itu dampak negatif dari perubahan sosial. Kalau disintegrasi, nanti kalau kalian mempelajari tentang disintegrasi, menurunnya rasa kesetiakawanan sosial, itu yang dimaksud apa sih disintegrasi itu? Unsur-unsur yang berbeda atau tidak saling menyesuaikan sehingga apa? Masyarakat mengalami ketidakteraturan dalam kehidupan sosial. Bisa cekcok seperti itu. Nah, gejala-gejala dari disintegrasi yaitu ada anomi. Anomi itu apa toh? Anomi itu perubahan sosial dapat menyebabkan suatu keadaan di mana norma-norma atau nilai-nilai lama memudar. Sedangkan norma-norma atau nilai-nilai baru yang akan menggantikannya belum terbentuk. Itu namanya anomi. Terus gejala disintegrasi yang kedua yaitu cultural lag. Terdapat kenyataan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Itu namanya cultural lag. Terus yang ketiga, mestizokultur, yaitu suatu proses percampuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lain dan mempunyai warna atau sifat yang berbeda. Itu dari gejala-gejala dari disintegrasi. Nah, terakhir ini dari perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat sebagai akibat perubahan sosial budaya. Ada aksi protes dan demonstrasi. Yang kedua, kenakalan remaja. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, pergolakan daerah. Aksi protes dan demonstrasi. Apa sih yang dimaksud dengan aksi protes itu? Aksi protes yaitu suatu tuntunan individual atau kelompok yang dilakukan dengan lisan atau tulisan untuk memperjuangkan kepentingan objek tindakan. Itu yang dimaksud dengan aksi protes. Adapun kalau demonstrasi itu suatu gerakan massal yang bersifat langsung dan terbuka yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam memperjuangkan tindakan.
kepentingan, dan tuntunan. Nah, itu pengertian dari aksi protes dan demonstrasi. Terus yang kedua, tentang kenakalan remaja. Kalian pasti sudah tahu kenakalan remaja itu yang seperti apa, contohnya seperti apa. Kalian pasti sudah tahu tentang kenakalan remaja. Pengertiannya apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, oleh ABG-ABG. Nah, itu namanya kenakalan remaja. Ketiga yaitu kriminalitas. Pengertian dari kriminalitas adalah setiap pelanggaran norma hukum yang dapat diancam sanksi pidana. Itu namanya kriminalitas. Tinggi rendahnya kriminalitas itu dapat diukur dari tingkat kelayakan hidup masyarakatnya. Kalau makin tinggi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, maka makin tinggi tingkat kriminalitasnya. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di negara lain, contohnya di Singapura, nah itu makin tinggi kesejahteraan masyarakat, maka makin rendah pula kriminalitasnya. Itu kalau di negara lain. Terus yang keempat yaitu pergolakan daerah. Apa sih yang dimaksud pergolakan daerah? Pergolakan daerah itu suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan karena ketidakpuasan daerah terhadap berbagai kebijakan pusat. Nah, itu yang dimaksud dengan pergolakan daerah. Nah, cukup sekian materi tentang perubahan sosial budaya. Materi tentang globalisasi kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Apabila kalian kurang paham, kurang bisa memahami materi tentang perubahan sosial, kalian bisa mengulangi video ini atau bisa juga belajar dari buku referensi lain, buku paket yang dipinjami dari sekolah, kalian baca lagi, dipelajari. Insya Allah kalau kalian benar-benar ingin bisa, insya Allah bisa mendengarkan video ini. Apabila Ustazah banyak salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.